Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Ibu mendoakan supaya kalian semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua-benua di dunia bagian 2, yaitu penduduk Eropa, penduduk Afrika, dan penduduk Australia. Yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika penduduk benua Eropa. Selanjutnya, untuk bagian ini, yang pertama, kita akan membahas tentang dinamika penduduk Eropa, dan benua Eropa merupakan benua yang maju. Apakah kemajuan Eropa akan mempengaruhi dinamika penduduk? Nah, pada bagian ini kita akan mengupas tentang dinamika penduduk benua Eropa ditinjau dari jumlah pertumbuhan, kepadatan penduduk, etnis atau suku bangsa, bahasa, dan agama. Selanjutnya, bagian yang pertama, kita akan membahas tentang jumlah dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk benua Eropa berjumlah 742 juta jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Eropa sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahun. Angka kelahiran ini atau angka kelahiran hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Artinya bahwa setiap 1000 penduduk, jumlah bayi yang lahir sebesar 11 jiwa. Untuk kematiannya sama, yaitu setiap 1000 penduduk, angka kematiannya 11 jiwa. Mengapa pertumbuhan penduduk di Eropa rendah? Mari kita akan bahas bersama-sama anak-anak. Pertumbuhan penduduk negara-negara Eropa cenderung rendah karena disebabkan oleh yang pertama, tingginya biaya hidup negara-negara Eropa sehingga banyak keluarga membatasi kelahiran untuk menekan jumlah pengeluaran keluarga. Yang kedua, para pemuda cenderung menunda masa menikah dan lebih mementingkan karir dan pekerjaannya. Yang ketiga, gaya hidup yang bebas dan liberal mendorong masyarakat meninggalkan fungsi-fungsi keluarga dan hanya mengejar kesenangan-kesenangan tanpa harus memiliki anak. Jadi anak-anak, gaya hidup atau di Eropa tanpa ada ikatan perkawinan. Mereka meninggalkan fungsi-fungsi keluarga, contohnya fungsi reproduksi atau meneruskan keturunan, fungsi sosialisasi, yaitu mereka tidak menerapkan sosial atau hubungan dengan masyarakat lain, dan juga fungsi ekonomi. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan yang berikutnya, yaitu meningkatnya teknologi kedokteran sehingga mampu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Kita lanjutkan dengan persebaran penduduk. Persebaran penduduk terkonsentrasi atau konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, itu yang berwarna merah, Eropa Selatan berwarna ungu, dan Eropa Barat berwarna kuning. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya seperti Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Coba kalian temukan kota-kota tersebut di mana lokasinya pada peta. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah ras di benua Eropa. Terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, bangsa Nordik.
Ciri-cirinya adalah memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sipit. Mereka banyak tinggal di Eropa Barat, Eropa Utara yaitu Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Yang kedua, bangsa Alpen. Ciri-cirinya adalah rambut hitam, mata hitam, tengkorak lebar, dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan yaitu Prancis, Swiss, Polandia, Australia, dan Jerman. Yang berikutnya adalah bangsa Mediteran. Ciri-cirinya adalah rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkoraknya menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan yaitu Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Yang berikutnya adalah bangsa Slavia. Ciri-cirinya menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak mendiami atau mereka banyak terdapat di Eropa Timur, yaitu Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slavia. Bangsa Dinarik, ciri-cirinya adalah yaitu memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Kita lanjutkan dengan komposisi penduduk. Sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif dan sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun. Dengan kata lain bahwa sebagian besar penduduk benua Eropa dikelompokkan usia produktif. Kita akan melanjutkan anak-anak, yaitu yang berikutnya adalah kualitas penduduk. Kualitas tinggi atau sangat tinggi terdapat di Inggris, Jerman, dan Perancis, juga Spanyol. Kemudian kualitas tinggi terdapat di Ukraina, Rumania, dan Bulgaria. Kemudian kita lanjutkan lagi anak-anak, yaitu agama. Agama yang ada di Eropa berikut ini di Eropa dengan urutan terbanyak, yaitu yang pertama agama Katolik Roma tersebar di Perancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Kemudian urutan yang kedua, Kristen Protestan yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara, Eropa Tengah seperti Inggris, Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Kemudian urutan yang ketiga yaitu Kristen Ortodok yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Kita lanjutkan dengan bahasa internasional. Bahasa internasional adalah bahasa Inggris. Kemudian bahkan bahasa Inggris juga digunakan oleh negara-negara di luar dari benua Eropa. Bahasa lainnya adalah bahasa Rusia, Spanyol, Portugal, Prancis, dan Belanda. Kemudian Eropa karya seninya masyarakat Eropa telah lama berkembang
sejak zaman prasejarah dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu. Kita lanjutkan dengan dinamika penduduk benua Afrika. Yang pertama, jumlah dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Afrika mencapai 1.171.000.000 jiwa pada tahun 2015. Laju pertumbuhan penduduk Afrika sangat tinggi, yaitu 2,5% per tahun. Selanjutnya, angka kelahiran di Afrika yang mencapai angka 36 tiap 1.000 penduduk. Sangat besar, bukan? Jadi artinya setiap 1.000 penduduk terdapat 36 angka kelahiran. Kemudian angka kematian penduduk Afrika juga besar, yaitu mencapai 10 jiwa tiap 1.000 penduduk. Mengapa pertumbuhan penduduk di Afrika tinggi? Yang pertama, sistem keluarga yang kuat dan tidak adanya program pembatasan anak atau keluarga berencana di negara-negara Afrika. Jadi di Afrika tidak ada program keluarga berencana, berbeda dengan Indonesia. Penduduk Afrika yang berorientasi pertanian cenderung memiliki banyak anak agar dapat membantu mengolah lahan pertanian. Yang ketiga, banyaknya angka kematian yang direspon dengan banyaknya anak yang mati dan rendahnya pendidikan perempuan dan kurangnya fasilitas hiburan atau rekreasi. Ini mendorong lajunya pertumbuhan. Yang berikutnya adalah akses terhadap fasilitas kesehatan juga masih rendah, khususnya alat kontrasepsi seperti pil, spiral, dan sebagainya. Yang berikutnya, persebaran penduduk. Sebaran penduduk benua Afrika tidak merata. Wilayah tertentu hampir tidak berpenghuni, yaitu di wilayah gurun. Wilayah dengan kepadatan tinggi terdapat di bagian utara, Afrika Utara, sebagian Afrika Barat, bagian timur Afrika Selatan, sepanjang lembah Sungai Nil, dan seterusnya. Nah, wilayah dengan kepadatan rendah terdapat di gurun Sahara dan bagian tengah Afrika. Pertumbuhan penduduk di Afrika tinggi, namun penduduknya jarang. Mengapa demikian? Lahir banyak, tapi penduduknya jarang. Mari kita lihat sebabnya. Yang pertama, merupakan daerah perbudakan. Dan yang kedua, yaitu adanya perang antar suku. Yang ketiga, bahaya kelaparan bila musim kemarau. Hal ini menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk. Kita lanjutkan dengan ras di Afrika. Yang ketiga adalah ras di Afrika. Yang pertama, ras Negroid, mendiami sebelah selatan gurun Sahara dan merupakan penduduk mayoritas. Ras Negro terdiri atas suku bangsa Masai, Kikuyu, Sulu, Sudan, dan Bantu. Yang kedua, ras Kaukasoid, dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara. Ras ini terdapat di sepanjang pantai Laut Tengah dan terdiri dari suku Semit dan Hamid. Yang ketiga, ras Kaukasoid
dari keturunan Eropa dengan kulit putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan. Yang keempat, suku pribumi merupakan penduduk asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi ini terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, suku Hontetot di Afrika Selatan. Kita lanjutkan dengan kualitas penduduk di Afrika. Kualitas penduduk Afrika umumnya relatif rendah. Berdasarkan kriteria Human Development Index, tidak ada satupun negara di benua Afrika memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Beberapa negara memiliki kualitas penduduk yang tinggi seperti Aljazair dan Tunisia. Ini memiliki kualitas tinggi. Kualitas negara yang tergolong sedang antara lain Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia. Sedangkan kualitas penduduk rendah terdapat di Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Jadi, itulah anak-anak kualitas penduduk di Afrika. Kita lanjutkan. Bahasa dan agama. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Swahili. Agama yang dianut yaitu yang pertama, Islam, agama yang didominasi di Afrika Utara, Afrika Barat, dan Afrika Timur. Yang kedua, Kristen, agama didominasi di Afrika Selatan. Dan yang ketiga, kepercayaan animisme di Afrika Tengah. Itulah anak-anak agama yang di Afrika, dan kita lanjutkan dengan budaya. Budaya Afrika antara lain kerajinan patung, biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata, dan binatang dan orang, seperti gambar di samping ini. Musik dan tari, penduduk asli Afrika yang menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Dan yang ketiga, penduduk asli khususnya di wilayah sub-Sahara menekankan pada nyanyian karena nyanyian berfungsi sebagai cara komunikasi. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan berikutnya, yaitu kita akan melanjutkan dengan dinamika penduduk di benua Australia. Sekali lagi, dinamika penduduk benua Australia. Anak-anak sekalian, hal yang pertama yang akan kita bahas adalah yaitu jumlah dan pertumbuhan penduduk. Pada tahun 2015, penduduk Australia mencapai 23.900.000 jiwa. Kemudian pada tahun 2005, jumlah penduduknya mencapai 20.400.000 jiwa, atau terjadi penambahan sebesar 3.500.000 jiwa dalam kurun waktu 10 tahun. Selanjutnya, penambahan jumlah penduduk Australia terjadi karena adanya kelahiran yang mencapai 13 kelahiran tiap 1.000 penduduk. Dan kematian selanjutnya adalah jumlah angka kematian adalah 7 kematian tiap 1.000 penduduk. Laju pertumbuhan penduduk benua Australia adalah 1,5%
per tahun. Kita lanjutkan dengan persebaran penduduk. Sebaran penduduk Australia tidak merata. Mayoritas orang Australia, yakni lebih dari 85%, tinggal di daerah perkotaan. Sekitar 63% penduduk tinggal di ibu kota negara bagian. Kemudian daerah pemusatan penduduk pada umumnya terletak di tepi pantai karena daerah pantai iklimnya nyaman dan curah hujannya cukup. Selanjutnya, faktor penyebab persebaran penduduk yang tidak merata. Yang pertama, daerah perkotaan merupakan pusat-pusat ekonomi bagi penduduk Australia. Penduduk tinggal di pantai karena iklimnya yang sejuk dan curah hujannya yang cukup. Dan yang berikutnya, daerah pedalaman mempunyai sedikit penduduk karena wilayahnya terlalu kering dan sedikit curah hujan. Kemudian, sebagian besar wilayah Australia memiliki iklim yang panas dan gersang dengan persediaan air yang sedikit sehingga hanya sedikit daerah yang layak dihuni. Yang berikutnya adalah kualitas penduduk. Australia merupakan negara dengan kualitas penduduk sangat tinggi. Salah satu indikator kualitas penduduk yaitu angka harapan hidup menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun. Ini menunjukkan bahwa penduduk Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik. Kemudian, selanjutnya, pendapatan penduduk Australia juga tergolong tinggi yang mencapai 42.880 dolar. Selanjutnya, komposisi etnis di Australia. Penduduk asli yaitu suku Aborigin sebesar 1,2%. Kemudian yang kedua, bangsa Eropa atau bangsa pendatang sebesar 94%. Bangsa kulit putih umumnya adalah dari Eropa yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia. Sisanya dari Italia, Belanda, dan Skotlandia, Jerman, dan Yunani. Kita lanjutkan yang berikutnya. Yang ketiga, bangsa Asia atau bangsa pendatang juga sebesar 2,6%. Penduduk yang berasal dari Asia, sebagian besar dari Cina dan dari India. Kita akan melanjutkan bahas agama, bahasa, dan budaya. Sebagian besar penduduk Australia beragama Kristen Protestan, yaitu 61,2%. Buddha 2,5%, Islam 2,2%, Hindu 1,3%, dan sejumlah agama lainnya. Bahasa nasional di Australia adalah bahasa Inggris. Budaya yang berkembang adalah budaya Eropa. Demikian anak-anak, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran yang akan datang.